film dokumenter Hari Pahlawan Jepara 2022. Terima kasih kepada PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta. Terima kasih kepada Sekda Jepara, Bapak Edi Sujatmiko. Terima kasih untuk Dandim 0719 Jepara. Terima kasih untuk Diskominfo Kabupaten Jepara. Terima kasih pula kepada segenap tokoh masyarakat yang sudah mendukung kegiatan film dokumenter ini dan kepada semua pihak yang sudah memberikan support untuk pembuatan film dokumenter Hari Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan adalah mereka yang memperjuangkan Indonesia. Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang dalam mempertaruhkan jiwa dan raga untuk negeri ini. Pahlawan yang selalu memberikan kita inspirasi, kita sebagai generasi muda yang selalu diminta untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Bangkit negeriku, negeriku Indonesia. Nusantara gagah perkasa. Jiwa patriotisme bergelora. Semangat membara dalam dada. Sang saka wiwarna membentang. Bebas ke langit biru. Wahai generasi penerus bangsa, bangkit, hadapi dunia dengan berani, bentangkan sayap agar Garuda terbang tinggi. Wahai generasi penerus bangsa, harapan negeri ini, bangkit, taklukkan rintangan dengan gigih, tanpa gentar berjiwa satria. Abdikan hidup untuk Indonesia Pusat. Merdeka! Hari Pahlawan, tanggal 10 November, dilatar belakangi dari pertempuran yang terjadi di Surabaya. Perang di kota Surabaya pada tanggal tersebut adalah pertempuran terbesar dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol perjuangan pahlawan Indonesia terhadap aksi kolonialisme. Pada saat itu pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai tanggal 1 September 1945 bendera merah putih harus dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Aksi pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih pun sampai ke seluruh pelosok di kota Surabaya. Namun sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di sebelah utara Hotel Yamato, Jalan Tunjungan, Surabaya. Pengibaran itu dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia di Surabaya. Aksi ini pun langsung memicu kemarahan rakyat Indonesia. Masyarakat lantas berkumpul di depan Hotel Yamato. Mereka meminta bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan pengibaran bendera Indonesia. Sejumlah pemuda tak tinggal diam dengan berani. Mereka menaiki Hotel Yamato dan merobek warna biru pada bendera Belanda sehingga hanya menyisakan warna merah putih, warna bendera Indonesia. Peristiwa di Hotel Yamato tersebut membuat hubungan Inggris-Indonesia semakin memanas. Akhirnya, Jenderal D.C. Hawthorne meminta Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Pada tanggal 29 Oktober 1945, perwakilan Indonesia pun menandatangani perjanjian gencatan senjata. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani, keadaan berangsur-angsur mereda. Hanya bentrokan-bentrokan kecil saja. Namun bentrokan-bentrokan senjata di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris. Tak hanya itu, mobil yang ditumpangi Malabi juga meledak karena granat, sehingga jenazahnya sulit dikenali. Kematian Malabi tersebut memicu kemarahan besar tentara Inggris. Pengganti Malabi pun mengeluarkan ultimatum
agar Indonesia yang bersenjata melapor, meletakkan senjata, dan menyerahkan diri dengan batas ultimatum yakni 10 November 1945. Ultimatum yang dikeluarkan membuat rakyat Surabaya murka. Pada 10 November 1945, pertempuran besar terjadi di Surabaya. Perlawanan ini menyebabkan tewasnya ribuan pahlawan tanah air. Siapa yang tidak marah jika tanah air mereka diusik oleh pihak luar? Hal ini pula yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh pejuang seperti Bung Tomo dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengkoordinasikan semua kalangan dari pasukan bersenjata, para santri, bahkan rakyat sipil. Semuanya bersatu untuk melawan kesewenangan Inggris. Pertempuran 10 November 1945 ini menjadi pertempuran terbesar sepanjang perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Tercatat lebih dari 10.000 rakyat Indonesia dan juga pasukan Inggris tewas dalam pertempuran Surabaya. Karena itu pula, hingga kini pemerintah Indonesia selalu mengenang peristiwa tersebut dengan memperingatinya sebagai Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Edi Supriyanta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam rangka menyambut Hari Pahlawan tahun 2022 di Kabupaten Jepara, Pak PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta, kami mohon dukungan dan juga supportnya untuk kita dalam rangka membuat film dokumenter ini supaya menggerakkan dan juga memotivasi para generasi muda penerus pejuang pahlawan ini agar Kabupaten Jepara ini kedepannya semakin maju, semakin berjaya, dan semua generasi muda ini bangkit untuk menuju lebih baik. Silakan Pak. Peringatan Hari Pahlawan Nasional di Jepara kita laksanakan pada tanggal 10 November 2022. Saya sudah minta ke Kepala Dinas Sosial, ke Satpol PP dan yang lainnya untuk merancang, dan nanti kita adakan upacara bendera. Insya Allah kita panggil juga, kita udah juga Forkominda untuk merayakan. Nah, motivasi ini memang betul, jadi mengingat temanya pahlawanku teladanku. Gitu. Baik. Nah, ini merupakan agar kaum milenial ini, anak-anak muda mengingat pahlawan sebagai teladanku, teladan karena membela negara, teladan karena ikut membangun bangsa. Iya. Itu. Iya, pahlawanku teladanku ya Iya. Pak ya. Menurut Bapak PJ Bupati Jepara, kira-kira apa sih Pak yang perlu kita waspadai? Hal yang memprihatinkan bagi para orang tua dalam mendidik anak-anaknya ini untuk Kabupaten Jepara sendiri, yang perlu kita garis bawahi untuk yang membahayakan bagi anak-anak kita itu di sektor apa Pak? Ya, tentunya dengan adanya kemajuan zaman, era globalisasi, informasi yang serba bebas untuk mengaksesnya. Yang pertama yang kami memberikan suatu wanti-wanti agar kaula muda bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik dan betul, itu saja. Karena banyak pergaulan yang bisa menggiring untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Betul, Pak. Contoh adalah minum-minuman keras, nah melakukan tindakan kriminal. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang nggak terpuji lah ya, kan begitu. Ini kita sering melihat ya Pak ya, banyak slogan mengatakan bahwa pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah seorang guru, dan ini di mana-mana kondang bahwa memang guru itu jasanya sangat luar biasa, tidak tergantikan dengan apapun, karena dari mulai siswa itu tidak tahu apa-apa menjadi sangat pintar sehingga menjadi seperti kita yang sekarang ini adalah berkat jasa seorang guru. Tetapi terkadang saat ini karena era yang penuh dengan hukum, dengan pidana, sehingga terkadang maksud guru itu ingin mendidik anak dengan cara yang lebih tegas, lebih keras, tapi ada seorang wali atau orang tua yang
kurang terima sehingga melaporkan seorang guru. Nah, hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi di Jepara, biar di sana-sana saja Pak, di Jepara aman, terkendali, untuk guru ini tetap kita hormati. Seperti apa Pak? Jadi kalau saya cerita kisah balik gitu ya, misalnya orang tua saya mendidik anak, kalau kita salah ya di soto ya apa? Iya, dijewer. Apa soto itu apa Soto. sih? Sapu soto. Jadi Dipecut. di Sabet. pantatnya itu dikasih satu Peringatan gitu. peringatan. Nggak boleh gini, nggak boleh gini. Termasuk tangan juga pakai garisan gitu ya. Nah sekarang ini sudah beda. Jadi kalau memang adanya informasi, adanya kemajuan zaman, memang guru juga harus menyesuaikan. Iya. Tidak bisa melakukan penyiksaan seperti dengan fisik itu nggak boleh. Kata-kata pun juga begitu. Ya kita menyesuaikan lah ya. Tapi insya Allah Jepara bisa memahami, dan saya yakin guru-guru Jepara bisa mengikuti zaman lah. Ya, amin. Nggak Semoga. masalah sih kelihatannya. Nggak masalah di Jepara Nggak ya Pak ya, masalah, aman-aman saja. aman. Alhamdulillah. Hal yang mungkin paling perlu kita perhatikan untuk Jepara sendiri di sektor mendidik generasi muda ini, apa sih Pak yang memprihatinkan? Jadi ilmu pengetahuannya yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi kalau yang memperhatikan sih enggak. Tadi saya sampaikan pergaulan. Harus hati-hati. Orang tua harus wanti-wanti beranak-anak bergaul sama siapa, temannya siapa. Nah itu harus betul-betul diketahui oleh orang tua. Jangan sampai salah bergaul kan gitu. Kalau pengetahuan semuanya bagus, nggak ada yang dikhawatirkan. Iya. Nah, satu. Yang kedua adalah pembatasan informasi. Kalau masih kecil, kalau dia buka YouTube ya dampingi, harus dampingi. Pendampingan. Iya kan gitu. Untuk memberikan penghormatan atas Hari Pahlawan ini bagi generasi muda, apa yang harus dilakukan Pak? Satu adalah secara fisik kita melakukan upacara. Ya. Ada upacara bendera masing-masing di instansi pemerintah, termasuk sampai di kelurahan, kecamatan, sekolahan, diharuskan untuk upacara. Kedua, pada saat itu ada hening cipta. Masyarakat diharuskan bisa mengenakan cipta selama 60 detik atau 1 menit di tempat-tempat umum pada saat jam yang ditentukan. Nah inilah bentuk penghargaan yang paling mudah oleh masyarakat kepada pahlawan kita. Iya. Upacara Hari bendera Pahlawan 10 November ya betul, Pak, diperingati bersama. Iya, baik, terima kasih Pak. Yang paling membuat kita terkenang saat perjuangan para pahlawan itu pada saat apa Pak? Mungkin pada saat terkenang memegang runcing, bambu runcing ya? Bambu runcing itu keren banget. Peristiwa memperjuangkan ketika di Surabaya itu. Tahun 1945 itu ada para pahlawan kita dengan kekuatan yang penuh memegang bambu runcing untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu luar biasa. Pak. Luar biasa. Bambu runcing loh. Bambu runcing hanya dengan bambu runcing. runcing. Sedangkan lawannya meriam dan lain sebagainya. Nah, pakai pistol. Nah, itu. Luar biasa. Tapi hebat. kita semangat tanpa takut melawan penjajah. Iya. Dengan peristiwa di Surabaya itu. Berkenan kiranya Bapak PJ Bupati menyanyikan lagu Kenangan Surabaya, lagu Oh perjuangan. iya, saya ingat itu. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Mohon ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan takkan ku lupa. Di sanalah di Surabaya.
pertama kami berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu, ribu insan, ribu hari bersatu padu. Ku teringat masa yang telah lalu, ribu insan, ribu hari bersatu padu. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan, takkan ku lupa. Di sanalah, di Surabaya, untuk pertama kami berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu, ribu insan, ribu hari bersatu padu. Ku teringat masa yang telah lalu, ribu insan, ribu hari bersatu padu. Jiwa patriot, jiwa perjuangan, gigih dan selalu membela sesuatu yang benar. Inilah yang ditekankan oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI Indonesia, Kodim 0719 Jepara, dan juga dari Bapak Dandim Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dandim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Pahlawan itu sepertinya benar-benar sosok yang dikenang dengan jasa-jasanya, begitu ya Pak ya. Menurut Pak Dandim sendiri, makna pahlawan itu sebenarnya apa Pak? Iya, terima kasih Mbak Dinda. Pahlawan, jadi pahlawan kalau dulu itu merebut kemerdekaan, kemerdekaan Indonesia. Pahlawan dari berbagai daerah itu pasti ada. Ya. Di daerah itu juga melaksanakan pertempuran di titik, contohnya di Surabaya, kemudian di Jawa juga ada. Kalau dulu itu merebut kemerdekaan, kalau sekarang mana kemerdekaan yang mengisi kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, apalagi ya bagi generasi muda saat ini. Apa sih Pak makna dari mengisi kemerdekaan yang sekarang harus dilakukan generasi muda itu? Ya Mbak Dinda. Saat ini bagi generasi muda, khususnya di Kabupaten Jepara dan umumnya generasi muda di seluruh Indonesia, saat ini adalah yang paling penting adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Indonesia. Apa yang diberikan oleh nenek moyang, pahlawan-pahlawan kita bisa kita jaga dan kita teruskan. Seperti apa yang perlu dilakukan? Itu bagus sekali Mbak Dina. Kita saat ini kalau kita melihat pahlawan dalam zaman dulu ya, apa yang sumbangsi yang harus kita lakukan, nilai-nilai penting apa yang harus, atau nilai-nilai yang ada di dalam perjuangan itu sendiri. Contohnya kita berada di Jepara ini, kita terkenal dengan kota ukir, ya, yang saat ini sangat mendunia sekali. Itu berkat siapa? Berkat Raden Ajeng Kartini. Bagaimana caranya kita membuat Raden Ajeng Kartini namanya selalu harum? Ya. Contohnya adalah dengan cara apa yang dilakukan Raden Ajeng Kartini yang saat itu
membuat ukiran ini dibawa ke luar negeri, ya, itu adalah nilai penting yang harus kita kita ambil begitu. Yang sekarang kita lakukan adalah memelihara tradisi itu. Bagaimana kota Jepara, Kabupaten Jepara ini menjadi kota ukir yang dari dulu sampai sekarang itu wajib dipertahankan. Dipertahankan. Bagaimana caranya? Caranya adalah mulai dari kecil kita juga lewat pendidikan juga. Itu juga wajib ada dong. Saat ini ya bisa masuk ke dalam kurikulum yang ada mulai dari SD, ya, kemudian lanjut ke SMK, ya kan, terus lanjut nanti dengan adanya seperti itu, mungkin dari anak-anak siswa itu sudah mulai, oh di sini rupanya ada ukiran. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bahwasannya, oh ini nih anak ini nih mempunyai bibit pengukir yang bagus, contohnya seperti itu. Itu adalah sumbangsi kita sebenarnya, apa yang harus dilakukan kita saat ini. Contohnya itu sangat simpel sekali gitu. Hal yang keren sekarang Pak di Jepara ini apa Pak? Hal yang keren. Hal yang keren ini kalau menurut saya dengan tipologi wilayahnya, Jepara ini banyak pantainya. Kalau saya lihat itu banyak pantainya, terus kemudian khususnya Karimun Jawa adalah salah satu tujuan atau destinasi wisata yang saat ini bukan nasional lagi, internasional, sangat mendunia sekali. Inilah yang sangat keren dan itu wajib kita hembuskan, wajib kita naikkan Jepara ini dengan seperti itu, gitu Mbak. Baik, berarti Jepara kerennya di wisatanya ya Pak ya? Luar biasa. Saya setuju. Terima kasih Pak, ini keren banget dan kami salut atas apa yang Bapak sampaikan. Memang tersanjung banget karena kami sebagai orang Jepara, dan semoga mohon doa aja ya Pak untuk Jepara, generasi mudanya juga canggih-canggih luar biasa dalam menyambut Hari Pahlawan ini, semuanya bisa bangkit lebih baik lagi untuk Jepara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Kebiar ulangi jingga. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Kebiar ulangi jingga. Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andai matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Sing-singkan lengan, doe-doe rentas, melawan tuntas denganmu.
jiwaku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia, gegar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Demikianlah tadi pemirsa film dokumenter Hari Pahlawan Jepara tahun 2022. Semoga semua apa yang kita berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari TMP Kabupaten Jepara memberikan informasi kepada Anda. Saya Dinda Kirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji